Halo, selamat malam saudara. Senang sekali saya Rahmat Ibrahim bisa kembali menjumpai Anda di program Berita Kompas Malam. Selain informasi tadi yang kami awal sampaikan, ada juga informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Truk bermuatan pipa besi menabrak sejumlah kendaraan dan kios warga di Jalan Raya Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, 1 orang tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah Puncak menuju Bandung, tepatnya di Jalan Raya Puncak, Desa Mekarsari, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Truk melaju kencang saat melintas di jalan menurun hingga menabrak 1 unit minibus yang ada di depannya dan menabrak 2 sepeda motor. Truk berhenti dan terguling setelah menabrak kios tambal ban dan warung kopi. Menurut kondektur truk mengalami remblong. Barusan terjadi. Bagi turunan kan macet, remnya jadi blong jadi kena api loncat, duaan, jadi supir serangan ke dia, loncat tapi panik. Itu sejauh berapa kilo Pak alami remblong itu Pak? Ayah, 1,5 2 kilo lah. Sudah diguyur hujan deras, sebuah tembok penahan tanah dan pagar sekolah dasar di Pandeglang, Banten ambruk pada Rabu petang. Tembok dan pagar SD Negeri 3 Pandeglang ambruk hingga menimpa area pedagang. Insiden ini menyebabkan 3 gerobak pedagang dan 2 sepeda motor rusak tertimpa runtuhan. Diduga robohnya tembok dan pagar sekolah akibat hujan deras dan konstruksi bangunan yang sudah tua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena dalam masa libur sekolah. Ya memang curah hujan lumayan lah ya, dan juga ini kondisi bangunannya juga sudah cukup usia lah, sudah tua juga. Ini dinding pembatas ini. Pagar juga ya Pak? Pagar dan dindingnya. Tadi sempat ada motor yang tertimpa juga Pak, ada barang pedagang? Kebetulan ada motor, faktisnya 2 tadi motor yang sedang parkir, tapi sudah kita berhasil evakuasi. Setelah hujan deras dan angin kencang mengakibatkan sebuah pohon kapuk di Tebet, Jakarta Selatan tumbang. Pohon tumbang menutup ruas jalan dan menimpa 1 unit motor. Tugas gabungan dari Damkar, BPBD dan Lingkungan Hidup gotong royong membersihkan material pohon tumbang di Jalan Tebet Timur Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Selain menutup akses jalan dari Tebet menuju MT Haryono, material pohon tumbang juga menimpa sebuah kios, motor, dan saluran kabel udara. Angin dan hujan begitu derasnya kemudian membuat pohon ini tumbang di Jalan Tebet Raya ya, Tebet Raya di depan lapangan bola PSPT. Menimpa apa sih Pak, kalau boleh tahu? Itu menutup jalan dan ada 1 buah motor yang tertimpa. Informasi berikutnya saudara, dalam keadaan tergembok sebuah motor digondol komplotan pencurian kendaraan bermotor di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Motor dibawa pelaku dengan cara digotong. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat pelaku membawa kabur motor korban. Dengan cara digotong, motor tersebut dibawa dalam kondisi terkunci dan tergembok. Menurut warga, komplotan curanmor yang berjumlah 4 orang ini menerobos masuk area permukiman dengan cara membobol kunci pagar. Di saat yang sama, pelaku mencuri 2 motor milik warga. Tapi sebenarnya prosesnya tuh lama ya, karena motor anak saya tuh depannya dikunci. Dia aja diangkat, 1 orang yang ngangkat. Saya sakit banget ngeliat motor saya diangkat itu ke sini. Kalau yang 1 emang nggak dikunci, jadi gampang cepet. Tinggal belakang. Pagarnya sempat dibobol juga. Iya.
Seorang suami kecewa dengan penanganan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat yang menyebabkan istrinya meninggal. Sang suami menilai istrinya diperlakukan berbeda karena menjadi pasien BPJS. Ini kemarin kena ngomong sus, tolong sedot itu perutnya udah penuh. Airnya. Nandang Rusmana, warga kampung Cukangkawung, Kabupaten Bandung Barat, meluapkan emosi memprotes lambatnya penanganan medis di RSUD Cibabat, Kota Cimahi hingga berujung kematian sang istri. Nandang mengaku tidak ada tindakan medis yang dilakukan saat istrinya yang dirawat sejak 27 Juni mengeluh kesakitan. Pihak rumah sakit juga tidak melakukan tindakan saat kondisi sang istri memburuk pada 29 Juni hingga meninggal. Menanggapi kejadian tersebut, Wali Kota Cimahi Ngatiana bakal evaluasi manajemen pelayanan RSUD Cibabat. Jika terjadi pelanggaran penanganan, pihaknya akan memberikan tindakan tegas. Berdasarkan laporan awal, Ngatiana mengklaim penanganan pasien di RSUD Cibabat sudah sesuai mekanisme pelayanan. Tetapi semuanya ini kami akan klarifikasi karena semuanya sudah melalui mekanisme. Pasien atau yang bersangkutan itu memang sudah memiliki penyakit yang sudah berpindah-pindah ke rumah sakit. Periksa salah dokter dan harus dirujuk ke rumah sakit yang terdekat dan bisa membantu. Tetapi dari awal sudah dilayani, kemudian diperiksa melalui mekanisme. Dan ini tidak ujuk-ujuk bisa ambil tindakan, tetapi selalu melalui mekanisme. Sorotan berikutnya, Saudara, Kepala Puskesmas Pembantu di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tega berbuat asusila pada perawat. Korban yang merasa dilecehkan mengalami trauma dan menuntut keadilan. Inilah TW, seorang dokter yang ditugaskan sebagai Kepala Puskesmas Pembantu di Kecamatan Babakan. Pelaku tega berbuat asusila terhadap perawat yang bekerja di puskesmas yang dipimpinnya. Polisi bilang peristiwa yang terjadi pada 12 Desember 2024 lalu membuat korban merasa direndahkan hingga mengalami trauma. Tersangka mendatangi kantor salah satu puskesmas ya, bersama saksi yang merupakan pegawai di kantor tersebut. Kemudian masuk ke ruangan pemeriksaan ya, tempat korban bertugas. Nah, di tempat tersebut tersangka melakukan perbuatan yang dikategorikan kekerasan seksual ya. Memang kita itu lagi ada pendampingan terkait dengan tindak pidana pelecehan ya, diduga adanya tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh salah satu ya pegawai dari puskesmas. Klien tentunya korban hanya meminta keadilan aja yang seadil-adilnya. Informasi lebih lengkap terkait kasus Kepala Puskesmas lecehkan perawat, kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam, Syahri. Bagaimana sejauh ini pemeriksaan pelaku? Apakah kejadiannya tidak hanya satu kali atau justru ini diduga ada korban lain, Syahri? Ya, baik, Rahmat Ibrahim di studio. Selamat malam, saudara. Sampai saat ini pihak kepolisian memang masih fokus terhadap satu korban yang sudah dilaporkan sejak Desember 24 lalu, dan sudah ada beberapa saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian termasuk rekan korban dari tersangka TW ini. Kemudian kepolisian sedang melakukan perlengkapan berkas untuk segera melimpahkan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual ini ke kejaksaan untuk disidangkan di persidangan atau pengadilan. Namun pihak kepolisian juga tidak menutup kemungkinan bahwa masih menerima dan membuka ruang pengaduan bagi beberapa pihak yang memang diduga masih atau menjadi korban dari tindakan asusila ini. Memang kejadian ini sudah pada tanggal 12 Desember 24 lalu, dan kemudian pihak kepolisian
terus mendalami dan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melakukan pendampingan terhadap korban, mengingat korban juga mengalami trauma akibat pelecehan ini. Kalau tadi ditanyakan berapa kali tindakan pelecehan yang diduga dilakukan tersangka terhadap korban, kami sempat mendengar sebanyak 3 kali tindakan asusila tersebut yang diduga dilakukan di tempat kerja korban maupun pelaku. Karena pelaku ini merupakan atasan atau kepala puskesmas pembantu di Kecamatan Gebang, sedangkan korban adalah bawahan dan tenaga medis kesehatan yang bertugas di puskesmas tersebut. Bahkan pada saat kejadian kemarin pada Desember 2024 lalu, itu korban didatangi secara langsung oleh terduga pelaku tersebut dan dilakukanlah tindakan di ruang tersebut. Pada saat itu Ibrahim, menurut pengakuan dari suami korban yang merasa geram dan marah akibat tindakan ini, itu berusaha melakukan perlawanan korban ini. Hanya saja di lingkungan lokasi pada saat kerja itu cukup sepi, sehingga akhirnya upaya untuk melakukan perlawanan tersebut tidak diketahui oleh sekitar atau juga ditambahkan oleh pihak suami dari korban ini mengatakan bahwa pelaku sudah berusaha untuk terus mendekati si korban sehingga akhirnya korban tidak dapat melakukan banyak perlawanan. Selain itu juga korban mendapatkan pendampingan hukum dari Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Cirebon. Mukhtaruddin mengatakan bahwa sejak awal ditunjuk sebagai kuasa hukumnya di bulan Mei 2025 kemarin, mereka atau LBHNU terus meminta kepada pihak kepolisian mendalami kasus ini secara terang benderang dan profesional, dan pada tanggal 25 April kemarin itu ditetapkan sebagai tersangka dan seluruh saksi, kemudian barang bukti dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan penanganan kasus dilengkapi dan hendak dilimpahkan seluruhnya kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Ibrahim. Baik, terima kasih Muhammad Syahri Romdon untuk laporannya langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Kita ke informasi lain, saudara. Ratusan pengemudi truk melakukan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka meminta kejelasan aturan nol kelebihan muatan dan dimensi atau zero over dimension overload ke pemerintah. Demo ini diikuti sekitar 500 sopir truk yang tergabung dalam berbagai organisasi. Dalam aksinya, para pengemudi truk memarkir kendaraan mereka mulai dari sekitar Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat hingga seberang Balai Kota Jakarta. Para pengendara truk ini memprotes kebijakan pemerintah soal larangan kendaraan kelebihan muatan yang dinilai terburu-buru dan berdampak luas bagi sopir angkutan barang. Untuk pemerintah, bagaimana setiap menggunakan atau melibatkan kebijakan yang akan diatur oleh pemerintah ini melibatkan pengemudi. Hari ini adalah bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah, di mana kami berharap ada satu lembaga ataupun satu keinginan pengemudi yang bisa tersampaikan tanpa harus melakukan ini. Tapi pemerintah dari kami meminta dari tahun 2019 sampai saat ini, pemerintah seolah-olah tidak memperhatikan bagaimana nasib pengemudi logistik ini ataupun pekerja logistik ini. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan yang menerima perwakilan sopir truk mengatakan pihaknya siap menerima masukan dari para pengemudi. Meski demikian, kebijakan ini tetap akan dijalankan karena salah satu tujuannya adalah memberi perlindungan kepada pengemudi. Dengan rencana aksi yang kita buat, justru pemilik barang, pengusaha transportasi, pengemudi, itu masuk dalam program kita ya, Bu ya. Dalam masuk program kita. Artinya ke depan ini semua ada perlindungannya. Ya. Ada komitmen bersama antara pengemudi, pemilik barang, dan pemilik angkutan barang tersebut. Selanjutnya dalam pertemuan itu, Aan juga menjamin pihak pengemudi angkutan barang akan dilibatkan dalam perumusan aturan. Tim Liputan, Kompas TV. Dari penggeledahan di rumah Topan Ginting, KPK menemukan uang tunai 2,8 miliar rupiah dan senjata api jenis Beretta beserta amunisi.
Saudara, Koalisi Masyarakat Sipil Kontras berorasi di ruang rapat Komisi 10 DPR RI saat rapat kerja bersama dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon tengah berlangsung. Dari arah balkon atas ruangan, massa dari Kontras tiba-tiba mengeluarkan spanduk bertuliskan tuntaskan pelanggaran berat hak asasi manusia. Massa juga berteriak untuk meminta penulisan sejarah ulang dihentikan. Hal ini terjadi saat Menteri Kebudayaan Fadlizon hendak menjawab pertanyaan dari anggota Komisi 10 DPR RI. Hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadlizon itu sendiri, meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya, dan lebih parah lagi kita meminta untuk adanya penyelesaian kasus dari pelanggaran berat HAM itu sendiri dan juga penghentian tulisan ulang sejarah, termasuk juga menolak gelar pahlawan Soeharto yang hari ini juga kita ketahui ya bahwa Fadlizon merangkap menjadi Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Sementara itu, anggota Komisi 10 dari fraksi PDIP Mercy Christie menyampaikan kekesalannya di hadapan Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait pernyataan Menteri Kebudayaan tersebut soal tidak ada pemerkosaan massal dalam tragedi 98. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kebudayaan yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Rabu siang, Mercy menyebut pada saat itu korban khawatir untuk bicara bahkan mengalami depresi luar biasa. Oleh karena itu, ungkapan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal pada tragedi kerusuhan 98 sangat melukai hati korban. Mercy juga menjelaskan bahwa ia memiliki 3 dokumen resmi terkait kasus ini, yang salah satunya ialah dokumen dari Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Kita bangsa sendiri kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Ini kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Di hadapan anggota Dewan, Menteri Kebudayaan Fadlizon meminta maaf jika pernyataannya soal peristiwa 98 dianggap tak sensitif. Fadlizon menegaskan soal bantahan kekerasan seksual massal tak ada niatnya untuk mereduksi peristiwa yang sudah terjadi. Saya minta maaf kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya. Karena secara spesifik tadi, kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu, yang menurut saya itu pendapat pribadi ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan-kenyataan. Saudara, Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya dari 12 perusahaan yang tergabung dalam 2 grup korporasi. Uang yang disita oleh Kejagung ini berasal dari terdakwa korupsi suap pemberian fasilitas ekspor CPO tahun 2022, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Kejagung menyebutkan uang ini menjadi bagian tak terpisahkan dari memori kasasi yang akan diajukan Kejagung agar uang dapat dikompensasikan untuk membayar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan korporasi. Kami mengajukan tambahan memori kasasi yang sebelumnya sudah kita ajukan, yaitu memasukkan uang yang telah kami sita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi, supaya dikompensasikan untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi. Semuanya nilainya 2 triliun. Uang ini merupakan bagian dari uang yang tadi kita sebutkan 11 triliun
880.351.802.619 rupiah. Uang senilai 1,3 triliun rupiah disita Kejaksaan Agung dari dua perusahaan, Musimas Group dan Permata Hijau Group, terkait kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Selain dua korporasi itu, sebelumnya Kejagung juga sudah menyita 11,8 triliun rupiah dari Wilmar Group untuk perkara yang sama. Berikut perbincangan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan Junaidi Saputra bersama dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Saudara, Kejaksaan Agung baru saja melakukan konferensi pers terkait dengan penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya. Sebelumnya, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO ini, Saudara, setelah Wilmar Group, Kejagung meminta Musimas Group dan juga Permata Hijau menyerahkan kerugian negara. Ada sekitar 1,3 triliun rupiah yang diekspos hari ini. Dan untuk lebih lengkap kita akan tanyakan ke Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar. Pak Harli, ini ada 1,3 triliun. Ini dari berapa perusahaan sih, Pak? Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan lanjutan dari apa yang sudah pernah kita rilis terkait dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara 11,8 triliun ya dari satu grup perusahaan, dan ini sebesar 1,374 triliun ini berasal dari dua korporasi ya, dua grup korporasi ya, dari Musimas dan juga Permata Hijau ya. Nah, jadi saya kira bahwa 1,374 triliun ini menjadi satu bukti bahwa upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan tentu akan juga menyeimbangkan bagaimana upaya-upaya represif, bukan hanya melakukan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga bagaimana mengembalikan, memulihkan ya kerugian keuangan negara. Dan terhadap proses pengembalian ini tentu karena masih berproses di pengadilan, sekarang masih dalam tahap kasasi, maka dan itu belum berkekuatan hukum tetap ya, makanya tindakan dari penuntut umum melakukan penyitaan terhadap upaya pengembalian ini ya, dan dititipkan di rekening penampung lainnya, dan tentu ini akan dijadikan sebagai bukti dalam memori maupun tambahan memori kasasi penuntut umum untuk dipertimbangkan kiranya Majelis Mahkamah Agung terkait dengan status dari uang ini. Nah, kita berharap bahwa uang ini dipertimbangkan dirampas oleh negara, sehingga dengan demikian jika putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, maka jaksa akan melakukan eksekusi terhadap itu. Terima kasih Pak Harli Siregar, Kapus Penkum Kejagung. Nah, itu tadi saudara perbincangan kami dengan Kapus Penkum Kejagung, yakni Bapak Harli Siregar, bahwa memang hari ini baru saja selesai begitu dilakukan ekspos terkait dengan uang hasil tindak pidana korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya ini sebesar 1 triliun lebih, atau tepatnya 1.374.892.735.526 rupiah 46 sen maksud kami. Dan dalam perkara CPO korporasi ini, saudara, telah divonis onslak atau bukan suatu tindak pidana oleh Hakim PN Tipikor Jakarta Pusat. Namun Kejagung sudah melakukan atau mengajukan kasasi, dan untuk kasus korupsi di CPO ini untuk Permata Hijau dan Musimas tentu kita akan menunggu nanti bagaimana proses kasasi, termasuk tadi terkait dengan uang sekitar 1,3 triliun ini nantinya akan ditambahkan atau dimasukkan ke dalam memori kasasi. Putri Oktaviani, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Kasus hukum lainnya, saudara, penyidik KPK menggeledah rumah tersangka kasus korupsi pembangunan Jalan Topan Ginting. Penggeledahan berlangsung kurang lebih 7 jam. Komisi Pemberantasan Korupsi selesai melakukan penggeledahan di rumah mewah Topan Ginting yang berada di klaster Topaz Perumahan Royal Sumatera, Kota Medan. Sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, petugas KPK keluar dari rumah tersangka. Petugas KPK terlihat membawa sejumlah barang berupa 3 koper, 1 koper berwarna hitam dan 1 berwarna biru. Dalam keterangannya, KPK menyebut dari penggeledahan di rumah Topan Ginting, KPK menemukan uang tunai 2,8 miliar rupiah dan senjata api jenis Beretta beserta amunisi. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP
Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Setelah tim Kejaksaan Agung kembali menggeledah aset milik PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Pada Rabu siang, Kejaksaan Agung kembali menggeledah aset milik PT Sritex. Kali ini yang digeledah adalah Diamond Convention Center di Purwosari, Solo, Jawa Tengah. Penyidik berada di dalam sekitar 4 jam dan mengambil sejumlah dokumen. Kooperatif, kita mempersilahkan dan kita menyerahkan semua data-data yang dinilai perlu untuk dibawa oleh petugas-petugas dan penyidik-penyidik dari Kejaksaan Agung demi kelancaran penyidikan. Nah, itu juga disaksikan oleh Bu Lurah, semuanya berjalan dengan kondusif ya semuanya dan aman ya Bu ya. Proses-prosesnya. Jumlahnya? Hanya dokumen-dokumen ya, bentuknya berkas-berkas. Ya, sebelumnya dalam 2 hari Kejagung menggeledah rumah dirut PT Sritex Iwan Kurniawan. Dalam penggeledahan, tim penyidik Kejagung menemukan tumpukan uang senilai 2 miliar rupiah yang disimpan dalam plastik di sebuah laci. Uang senilai 2 miliar terbagi dalam 2 paket uang pecahan Rp100.000 dan tertulis berasal dari satu bank yang sama dengan tulisan waktu yang berbeda. Penyidik melakukan penggeledahan di rumah IKL ya, dan di rumah yang bersangkutan penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap uang 2 miliar rupiah dalam bentuk pecahan rupiah 100.000 ya. Dan kemudian di tempat lain juga penyidik menemukan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik. Pihak Universitas Gadjah Mada menyatakan tidak akan menghapus program kuliah kerja nyata pasca kecelakaan yang menimpa mahasiswanya. Polisi melakukan sterilisasi dan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan yang menewaskan seorang penghuni rumah di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tim Gegana Polda Sulsel bersama anggota Polres Bulukumba melakukan sterilisasi sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan di Desa Lolisang, Bulukumba. Polisi memasang garis polisi dan memastikan tidak ada lagi sisa-sisa bahan peledak yang memicu ledakan susulan di lokasi. Dari hasil olah TKP sementara diduga ledakan berasal dari ledakan bahan peledak yang biasa digunakan untuk bahan baku bom ikan. Namun polisi belum bisa menjelaskan lebih dalam karena masih menunggu semua hasil olah TKP. Akan sterilisasi dan sudah dipastikan di seputaran TKP tidak ada lagi potensi ledakan susulan yang bisa terjadi. Kami juga masih melaksanakan koordinasi dengan Bitlab-4 Polda Sulawesi Selatan untuk menentukan jenis kimia unsur yang digunakan untuk merakit bom tersebut. Saat ini masih dilaksanakan olah TKP dari Satreskrim dan juga tim Satgegana dan Bitlab-4 Polda Sulawesi Selatan. Sebelumnya, sebuah ledakan terjadi di salah satu rumah warga di Desa Lolisang, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Akibat ledakan tersebut, bagian dapur rumah rusak parah serta dinding rumah retak. Seorang penghuni rumah juga tewas akibat ledakan ini. Diduga ledakan terjadi akibat ledakan bom ikan yang biasa digunakan korban untuk menangkap ikan. Setelah pihak Universitas Gadjah Mada menyatakan tidak akan menghapus program kuliah kerja nyata pasca kecelakaan yang menimpa mahasiswanya. Meski demikian, pihak universitas akan melakukan evaluasi pasca peristiwa maut itu. Pihak Rektorat UGM menyampaikan duka dan memohon maaf pada keluarga Septian Eka Rahmadi dan Bagus Adi Prayogo, 2 mahasiswa peserta KKN yang meninggal dalam kecelakaan kapal di Maluku Tenggara.
Pasca peristiwa itu, pihak UGM berjanji akan melakukan evaluasi agar program kuliah kerja nyata selanjutnya bisa berjalan aman dan lancar. Ada peristiwa ini, satu peristiwa ini kita akan evaluasi dari sisi kenapa itu terjadi, bagaimana pembenahan ke depan yang lebih baik. Dan kami terbuka atas input, terbuka atas catatan, karena bagaimanapun kita mencintai prinsip kemanusiaan itu. Dan atas dasar itu ya tentu kita akan terus benahi beberapa aspek safety itu. Selama ini sudah kita lakukan, tetapi peristiwa-peristiwanya tentu harus menjadi catatan tambahan ulang untuk bisa membekali mereka lebih baik. Saya kira itu. Sebelumnya, Selasa 1 Juli lalu, musibah menimpa mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tengah menjalani program KKN di Kabupaten Maluku Tenggara. Mahasiswa UGM ini awalnya berangkat dari Desa Debut menuju Pulau War. Namun dalam perjalanan, perahu yang bermuatan 7 penumpang tersebut terbalik akibat diterjang gelombang tinggi. Korban Septian Eka Rahmadi ditemukan meninggal dunia dan langsung dievakuasi. Sementara korban kedua atas nama Bagus Adi Prayogo ditemukan warga juga dalam kondisi meninggal setelah sempat dinyatakan hilang. Tiba di Jeddah, Presiden Prabowo akan bertemu putra mahkota Arab Saudi dan bahas penambahan kuota haji. Saudara, 60% kebakaran hutan dan lahan gambut di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Riau berhasil dipadamkan. Petugas gabungan masih berusaha menjinakkan api di lahan seluas 30 hektar. Selain pemadaman melalui darat, petugas gabungan juga melakukan pemadaman atau waterbombing lewat udara guna melakukan penyekatan agar api tidak meluas. Meski 60% api berhasil dipadamkan, petugas masih berupaya memadamkan secara total lantaran kondisi cuaca ekstrim yang dapat menghidupkan kembali api. Data BPBD Riau, total luas lahan yang terbakar sejak Januari 2025 hingga saat ini telah mencapai 312 hektar yang tersebar di kabupaten dan kota di Riau. Dari total keseluruhan, setelah kita pergerakan itu mencapai 60% yang sudah kita padamkan. Tetapi walaupun 60%, 40% lagi itu bisa berpotensi apabila cuacanya ekstrim dan juga tidak dilaksanakan pemadaman secara total. Jadi ini harus tetap dilaksanakan pengawasan dan pemadaman. BMKG Pekanbaru mendeteksi adanya 9 titik panas di wilayah Riau pada hari Rabu. 4 titik panas berada di Kabupaten Bengkalis dan 5 kabupaten lainnya terdeteksi masing-masing 1 titik panas. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan hari Selasa dengan jumlah 11 titik panas. Penurunan titik panas di Riau disebabkan sejumlah daerah mengalami hujan pada Rabu dini hari. Masih dalam kategori ini dikit, tapi walaupun begitu harus diwaspadai karena kita sudah masuk musim kemarau. Nah, kalau kering hampir rata-rata ya di provinsi Riau ini mengalami musim kemarau, jadinya hampir rata-rata kering. Dan untuk daerah pinggir pesisir masih ada hujan beberapa. Tim Satgas Karhutla melakukan operasi modifikasi cuaca guna menanggulangi kebakaran lahan selama musim kemarau. 12 ton garam disiapkan untuk disemai ke sejumlah wilayah yang dinilai rawan Karhutla, terutama daerah dengan lahan gambut yang tinggi. Modifikasi cuaca ini guna memudahkan petugas dalam membasahi lahan gambut dengan membuat hujan buatan. Modifikasi cuaca pada hari pertama difokuskan di wilayah Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Di mana angin memang masih bertiup dari tenggara dan selatan. Insya Allah dan dengan harapan bahwa hujan-hujan itu akan jatuh di lahan gambut
bahkan sesuai dengan arahan Pak Danrem, kami juga akan menuju lebih ke Tanjung Jabung Barat. Insya Allah juga prediksi cuaca untuk esok hari cukup berpotensi, akan kami upayakan seoptimal mungkin untuk melakukan penyemaian awan di daerah Tanjung Jabung Barat sesuai dengan arahan dan kondisi cuaca yang terjadi besok. Saudara, Presiden Prabowo Subianto tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Selasa malam untuk kunjungan kenegaraan. Salah satu agendanya membicarakan penyelenggaraan haji. Kedatangan Prabowo disambut pejabat tinggi setempat seperti Wakil Gubernur Jeddah, Wakil Gubernur Mekah, dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Usai disambut pejabat negara Arab Saudi, Presiden Prabowo juga disambut pelajar WNI sekolah dasar di lobi hotel tempat Presiden menginap. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut serta dalam agenda kenegaraan ini seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Rosan Roslani, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ledakan kembali terlihat di Gaza Utara di waktu yang sama saat Presiden Amerika Serikat menyatakan Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata selama 60 hari di Gaza. Ledakan kembali terlihat di Gaza Utara pada Selasa malam, saudara. Ledakan akibat serangan Israel ini terjadi di hari yang sama saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa Israel menyetujui gencatan senjata selama 60 hari di Gaza. Trump juga menyampaikan akan menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih untuk membicarakan hal tersebut. Nantinya pihak mediator, Qatar dan Mesir akan menyampaikan proposal final kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Tanah longsor yang terjadi di Desa Galal Ambon membuat 3 rumah warga rusak. 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya luka-luka. Hujan deras yang mengguyur kota Ambon membuat tanah longsor di Desa Galala di Ambon. Akibatnya 3 rumah warga rusak tertimpa material longsor. 1 orang warga tewas dan 2 orang mengalami luka-luka akibat peristiwa ini. Warga yang berada di sekitar lokasi longsor diminta untuk lebih waspada mengingat hujan masih terus mengguyur Ambon. Satu meninggal dunia atas nama Ita Lenusa, meninggal dunia umur 82 tahun. Terus korban untuk luka atas nama Vivi Tanama. Sementara kedua-duanya sementara dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara. Truk bermuatan pipa besi menabrak sejumlah kendaraan dan kios warga di Jalan Raya Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah Puncak menuju Bandung, tepatnya di Jalan Raya Puncak, Desa Mekarsari, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Truk melaju kencang saat melintas di jalan menurun hingga menabrak 1 unit minibus yang ada di depannya dan menabrak 2 unit pengendara sepeda motor. Truk berhenti dan terguling setelah menabrak kios, tambal ban, dan warung kopi. Menurut kondektur truk mengalami remblong. Bagi turunan kan macet, remnya jadi blong jadi kenaan, habis loncat, duaan, jadi supir serangan, tadi loncat tapi panik. Itu sejauh berapa kilo Pak alami remblong itu Pak? Ayah, mungkin 1,5-2 kilo lah. Diguyur hujan deras, sebuah tembok penahan tanah dan pagar sekolah dasar di Pandeglang, Banten ambruk pada Rabu petang. Tembok dan pagar SD Negeri 3 Pandeglang ambruk hingga menimpa area pedagang. Insiden ini menyebabkan 3 gerobak pedagang dan 2 sepeda motor rusak tertimpa reruntuhan.
Diduga robohnya tembok dan pagar sekolah akibat hujan deras dan konstruksi bangunan yang sudah tua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena dalam masa libur sekolah. Ya memang curah hujan lumayan lah ya, dan juga ini kondisi bangunannya juga sudah cukup usia lah, sudah tua juga. Ini dinding pembatas ini. Pagar juga ya Pak? Pagar dan dindingnya. Tadi sempat ada motor yang tertimpa juga Pak, ada barang pedagang? Kebetulan ada motor, konteksnya 2 tadi motor yang sedang parkir, tapi sudah kita berhasil evakuasi. Kompas Malam kami akhiri sampai di sini. Jangan lupa, cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.